Ikan merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Nutrisi yang terkandung dalam ikan, yaitu asam lemak omega-3, DHA, dan EPA. Selain itu, ikan juga memiliki sedikit lemak jenuh, protein yang tinggi, vitamin D, kalsium, yodium, dan berbagai nutrisi penting. Tidak heran, manfaat makan ikan sangat baik untuk kesehatan mata dan perkembangan otak. Ikan juga menjadi pilihan nutrisi yang baik untuk ibu hamil, karena manfaat makan ikan dapat membantu perkembangan janin dan menciptakan kehamilan yang sehat. Walaupun saat ini suplemen asam lemak omega-3 sudah banyak dijual bebas, tapi sebaiknya kita memperolehnya langsung dari makan ikan. Tapi ada juga beberapa jenis ikan yang tidak baik jika kita terlalu berlebihan dalam memakannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang jenis ikan yang tidak baik terlalu banyak dikonsumsi. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, komen, serta subscribe, agar kalian selalu mendapat info-info menarik lainnya dari channel Insting ini. Insting, tempatnya info-info penting. Ikan lele. Ikan lele sering dijadikan makanan kesukaan sebagian besar orang, karena rasanya yang enak. Bahkan, olahan ikan lele bisa kita temukan di mana saja, dan dengan harga yang terjangkau. Namun, ternyata di balik kelezatan lele, tersimpan bahaya yang berdampak buruk bagi kesehatan. Bukan hanya buruk untuk kesehatan, namun juga dapat mengancam nyawa kita. Ikan lele disebut-sebut dapat memicu penyakit yang bisa membuat mati mendadak. Jika dikonsumsi secara sembarangan, ikan lele bisa memberikan berdampak negatif untuk kesehatan. Berikut adalah bahaya makan ikan lele untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Di antara beberapa bahaya yang paling terlihat jelas saat proses pengolahan ikan lele, adalah penggunaan minyak bekas yang telah dipakai berulang kali. Minyak tersebut memiliki kandungan radikal bebas, termasuk asam lemak jenuh yang dapat memicu munculnya sel abnormal karena bersifat karsinogen. Ikan todak. Ikan todak merupakan salah satu jenis ikan predator besar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ciri khas dari ikan ini yakni memiliki paruh yang panjang seperti pedang. Meski tidak terlalu familiar, ikan todak kaya akan berbagai nutrisi penting, mulai dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, selenium, magnesium, kalium, hingga vitamin D. Namun, jika dikonsumsi terlalu berlebihan, juga akan berakibat buruk bagi kesehatan. Sama dengan hiu, ikan todak atau swordfish merupakan ikan buas berukuran besar yang juga predator terbaik di ekosistem laut. Kandungan merkuri dalam tubuhnya dipengaruhi dari pola makannya yang sembarangan dalam bertahan hidup. Ikan todak banyak mengandung merkuri, makin besar ikan todaknya, makin besar pula kandungan merkurinya. Kandungan merkuri inilah yang bisa merusak saraf, kebutaan pada manusia. Tuna sirip biru. Tuna sirip biru sendiri merupakan ikan asli Samudra Atlantik Barat dan Timur. Ikan ini banyak dipasarkan di Jepang. Ukuran dan berat ikan tuna sirip biru dapat melebihi 450 kg, dan menyaingi marlin hitam, marlin biru, dan ikan todak sebagai ikan perciformes terbesar. Tuna sirip biru merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari. Ikan ini dianggap memiliki rasa daging yang istimewa, karena lemaknya tinggi. Terlepas dari rasa yang istimewa, ikan tuna sirip biru juga mengandung merkuri. Menurut penelitian terhadap beberapa jenis ikan yang dilakukan di Amerika, ikan tuna masuk ke dalam kategori ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Mengonsumsi ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika tidak berhati-hati dalam proses pengolahannya. Di dalam tubuh, merkuri akan menjadi racun yang bisa mengganggu kerja otak dan sistem saraf, serta menimbulkan ancaman lainnya pada kesehatan. Terlebih lagi jika dikonsumsi oleh anak-anak, merkuri akan memengaruhi perkembangan otak anak,
dan menyebabkan gangguan belajar maupun keterlambatan tumbuh kembang. Sementara, konsumsi merkuri pada wanita hamil akan menyebabkan janin mengalami hambatan tumbuh kembang, lumpuh otak, dan kerusakan saraf yang menyebabkan kebutaan. Ikan makarel. Makarel adalah ikan pelagis, umumnya hidup jauh di laut lepas, meski beberapa jenisnya juga bisa didapati di perairan teluk yang tak jauh dari pantai. Jenis-jenis ikan ini tersebar di berbagai lautan tropis dan ugahari. Sebagian jenisnya mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Beberapa spesies makarel yang lebih besar, seperti makarel sirip biru, dapat menaikkan suhu darahnya di atas suhu air dengan aktivitas ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup di air yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang beragam. Makarel adalah ikan yang memiliki nilai komersial sedang. Ikan ini cocok digunakan sebagai makanan dihidangkan dengan saus, cabai, atau saus tomat. Sebagaimana sarden, makarel juga sering dikalengkan. Namun, walaupun enak, ikan makarel ini tidak boleh terlalu sering dikonsumsi. Saat ini sedang heboh pemberitaan mengenai cacing yang diketemukan pada ikan kalengan makarel. Nama cacing tersebut adalah Anisakis sp, dengan nama penyakit yang biasa mengikutinya, yaitu Anisakiasis. Konsumsi ikan mengandung cacing ini berdampak buruk pada kesehatan. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan pencernaan, Dr. Arif Fahri Al-Syams PPD, mengatakan, larva cacing ini jika tertelan oleh manusia dalam keadaan hidup dapat menempel di dalam lambung atau usus halus, menimbulkan berbagai keluhan. Antara nyeri perut, mual, muntah, kembung, diare ada darah, dan demam yang tidak terlalu tinggi. Selain itu keberadaan larva cacing ini pada tubuh manusia, juga bisa menyebabkan reaksi alergi pada tubuh manusia, yang bisa berakibat fatal. Larva cacing Anisakis ini tidak bisa berkembang biak di tubuh manusia tapi bisa bertambah besar. Sebab sejatinya siklus hidup cacing ini ada di dalam tubuh ikan. Kembali ke cacing Anisakis, cacing ini memang banyak ditemukan pada ikan mentah. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal sebagai ikan yang buas dan menyeramkan. Banyak orang merasa takut jika harus berhadapan dengan hiu, terlebih lagi ikan ini dikenal suka menyerang manusia. Hiu putih besar atau great white shark menjadi salah satu spesies hiu yang paling berbahaya dan ditakuti manusia. Walau memiliki kesan menakutkan, sebenarnya tidak semua hiu suka menyerang manusia. Hanya beberapa spesies di antaranya yang dikabarkan pernah melakukan serangan. Lalu, apa alasan utama ikan hiu menyerang manusia? Mengutip dari NOAA's National Ocean Service, ikan hiu bisa menyerang manusia karena mereka penasaran atau bingung dengan apa yang sedang dilakukan makhluk hidup lainnya, dalam hal ini manusia. Misalnya ketika manusia sedang berenang atau mencipratkan air di laut, ikan hiu memiliki insting untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan manusia. Terkadang hal ini mengarah ke serangan hiu secara tiba-tiba dan tidak sengaja. Sejumlah negara masih menghidangkan menu ikan hiu ke dalam mangkuk makanan mereka. Rata-rata paling banyak menghidangkan sup sirip ikan hiu. Bahkan, harganya pun mencapai harga yang tinggi. Jika ditelisik dari segi kandungan gizi, ternyata daging ikan hiu berbahaya untuk dikonsumsi. Konsumsi ikan hiu salah besar. Jika ada yang menganggap mengonsumsi ikan hiu untuk kesegaran dan menambah nafsu makan, ternyata hal itu keliru. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2009 menyatakan bahaya kandungan merkuri hiu adalah yang tertinggi dari seluruh ikan yakni 14 ppm. Karena di dalam tubuh hiu ada akumulasi polutan dari hewan yang dimangsanya. Merkuri merupakan sebuah neurotoksin kuat yang dapat menyebabkan masalah di sel saraf. Makan ikan hiu dapat menimbulkan masalah persarafan, seperti kesemutan, atau sensasi ditusuk jarum di bagian kaki, tangan, dan sekitar mulut. Selain itu, kondisi kelemahan otot, gangguan bicara, gangguan pendengaran, gangguan berjalan, serta gangguan kesadaran juga dapat terjadi akibat paparan merkuri tinggi. Ikan buntal.
Ikan buntal seringkali digunakan sebagai bahan makanan dalam masakan Jepang, seperti sushi atau sashimi. Namun, karena kandungan racun tetrodotoksin di dalamnya, tidak semua orang bisa mengolah ikan unik ini menjadi hidangan yang lezat. Jika ingin mengolah atau mengonsumsi ikan buntal, Anda dianjurkan untuk memperhatikan terlebih dahulu fakta ikan buntal berikut ini. Ikan buntal merupakan salah satu jenis ikan berbahaya yang mengandung racun mematikan. Melansir National Geographic, ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Sebagian besar ikan buntal ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, tetapi beberapa spesies lainnya hidup di air payau bahkan air tawar. Ikan buntal memiliki tubuh panjang dan meruncing dengan kepala bulat. Beberapa jenis ikan buntal memiliki tanda dan warna tertentu yang menunjukkan bahwa ikan ini beracun. Nama racun yang terkandung dalam ikan buntal adalah tetrodotoksin. Tetrodotoksin merupakan salah satu racun paling mematikan yang secara alami ditemukan di alam. Racun tersebut bahkan disebut lebih mematikan dari sianida dan dapat menyebabkan kematian hanya dalam hitungan menit setelah tertelan. Tetrodotoksin adalah jenis racun yang bisa menyerang sistem saraf. Senyawa ini umum ditemukan pada hewan-hewan laut, seperti ikan buntal atau pufferfish. Racun tetrodotoksin bisa terkandung dalam organ hati, testis atau sel telur, usus, hati, dan mata ikan buntal. Nah, sahabat insting, itulah beberapa jenis ikan yang gak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, dan tetap nantikan info-info menarik lainnya dari channel Insting ini. Insting, gudangnya informasi penting. Sampai jumpa.